Bila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai. Jadi tokennya ini siap, huruf besar semua ya. Y, B, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Di video kali ini kita akan memberikan panduan dan tutorial bagaimana cara mengikuti tryout dan menyelesaikan tryout, baik yang tes objektif pilihan ganda maupun yang studi kasus. Nah, teman-teman, sekali lagi berdasarkan informasi dari piloting tahap 1 yang telah melakukan tes UTBK, UKP, PPG, mereka mengatakan bahwa soal-soal yang ada pada saat tes UTBK ini serupa tapi tak sama. Artinya apa? Artinya memang soal-soal yang di UKP PPG ini dipersiapkan, di tryout khususnya ya, ini dipersiapkan untuk teman-teman bisa menghadapi dan melihat seperti apa yang nanti soal bakal keluar di tes UTBK. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak bakal sama ya, karena kalau sama ya berarti dapat bocoran dong, bocor dong soalnya. Jadi tryout ini fungsinya biar teman-teman lebih terbiasa, karena soal-soal ini juga sepertinya bakal keluar dengan soal yang berbeda tapi intinya sama. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau buat soal gitu ya, ada paket A dan paket B, padahal kisi-kisinya itu sama, tapi pertanyaannya aja yang beda, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan bagi yang baru gabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat channel Guru. Kemudian cek juga video-video sebelumnya, barangkali ada video yang bermanfaat. Karena hampir setiap hari ada 2, ada 3 video yang kita upload berkaitan dengan program PPG Guru tertentu, agar teman-teman gak ketinggalan informasi. Dan juga jangan lupa ikut campaign Tumbuh Bersama Kelas ID. Grand prize-nya adalah umroh gratis di tahun 2025. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkannya, 3 unit laptop dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana caranya? Cukup ambil pelatihan atau kelas 1 di kelas ID ya, dan di akhir video nanti kita akan pandu teman-teman. Baik. Yang pertama, kita akan bahas dulu bagaimana cara mengikuti tryout. Yang pertama, silahkan teman-teman ya, cek di sini dan pastikan ketiga-tiganya sudah bertanda selesai. Artinya 3 jurnal ini sudah divalidasi ya. Kemudian meskipun teman-teman belum daftar UKP PPG, karena syarat untuk daftar UKP PPG itu adalah 2, NIM harus terbit, kemudian telah menyelesaikan pembelajaran. Di sini saya yakin teman-teman telah menyelesaikan pembelajaran semua ya. Maka muncullah menu daftar UKP PPG dan tryout ini. Oke, jadi untuk ikuti tryout teman-teman nggak perlu dapat NIM. Oke ya? Tidak perlu dapat NIM. Jadi untuk tryout ini teman-teman cukup menyelesaikan 3 modul ajarnya, 3 jurnalnya divalidasi, maka teman-teman bisa mendapatkan atau akses ya, mendapatkan akses untuk tryout dari PMM ini. Oke, teman-teman, di sini klik saja lanjutkan. Kemudian apakah data Anda sudah sesuai? Klik saja yang lanjutkan seperti ini. Kemudian teman-teman baca di sini ada keterangan petunjuk pengisian uji coba soal. Anda dilarang mendokumentasikan soal dengan cara apapun. Kemudian yang kedua, terdapat 3 jenis bentuk soal. Yang pertama adalah pilihan ganda PG, pilihan jawaban dengan cara mengklik pada lingkaran jawaban yang benar. Kemudian yang B adalah benar atau salah. Jawaban semua pernyataan yang tercantum pada soal dengan cara mengklik pada lingkaran jawaban yang tersedia di kolom benar atau salah. Kemudian yang ketiga, multiple choice, multiple answer, MCMA. Pilihan jawaban benar lebih dari 1 beberapa pernyataan yang diuraikan pada soal dengan cara mencentang pada kotak jawaban yang tersedia. Yang ketiga, pastikan Anda mengisi semua soal yang diberikan. Yang keempat, Anda dapat kembali ke nomor soal sebelumnya. Yang kelima, manfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Apabila waktu habis, seluruh jawaban Anda akan tersimpan. Apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai. Jadi tokennya ini siap, huruf besar semua ya. Y, B, F, K, N. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini adalah nama tesnya, kemudian durasinya 120 menit, artinya 2 jam.
Nah, ditambah 30 menit untuk pelaksanaan tes pembuatan studi kasus ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan di sana. Langsung saja teman-teman klik mulai tes. Apakah Anda yakin akan memulai tes? Jika memilih ya, waktu akan mulai dihitung. Ya, lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal nomor 1 ya, teman-teman. Di sini ada keterangan ya, di sini ukuran font soal. Jadi kalau misalnya ini kurang besar, teman-teman bisa besarkan nih. Nah, maka akan besar. Kalau lebih kurang besar lagi, maka akan seperti ini. Nah, jadi bisa. Kemudian di sini ada sisa waktu ya. Jadi ini waktu mundur ya, teman-teman. Timernya waktu mundur. Kemudian di sini ada daftar soal di bawah. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ada daftar soal sampai 50 soal ya. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya kita contoh nomor 1, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta tersebut adalah memberikan: yang pertama, penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Yang B, pernyataan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Yang ke C, scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang ya. Kemudian yang berikutnya C ya, soal lebih sulit tentang menentukan keliling bentuk persegi panjang. Kemudian yang D, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Nah, teman-teman, kita akan coba jawab satu persatu sampai 50. Nanti kita tunjukkan di akhir video ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat nilai yang baik ya, teman-teman ya. Dan untuk soal yang ke-50 di sini ya, teman-teman ya, kita batalkan ya. Berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat 3 kelompok kemampuan siswa, yaitu pandai, sedang, dan kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah, jawaban yang menurut saya paling benar adalah mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya atau tingkat kemampuannya. Setiap kelompok terdiri dari siswa pandai, sedang, dan kurang. Artinya satu kelompok itu dalamnya beda-beda ya, sehingga terjadi saling asah-asih dan asuh, di mana guru memberikan fasilitas pendampingan bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Kalau sudah yakin, klik saja selesai. Apakah Anda yakin dan mengakhiri tes dan melanjutkan ke tes berikutnya? Ya, lanjutkan. Nah, berikutnya adalah di sini petunjuk soal pengerjaan soal studi kasus. Anda akan diberikan beberapa petunjuk untuk mengisi soal studi kasus. Silahkan baca dengan seksama petunjuk yang diberikan. Manfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Apabila waktu habis, jawaban Anda akan tersimpan. Apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai. Kita masukkan saja Vivi CZX dan mulai tes. Jadi sekali lagi, nama tesnya adalah studi kasus, durasinya 30 menit. Apakah Anda yakin akan memulai tes? Jika memilih ya, waktu akan mulai dihitung. Ya, lanjutkan. Nah, teman-teman, sama seperti yang sudah kami sampaikan, ada 4 pertanyaan. Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real nyata Anda maksimal 500 kata terkait permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, apa hasil dari upaya Anda tersebut, dan pengalaman berharga apa yang Anda petik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka di sini bakal ada perhitungan ya, teman-teman. Misalnya, nah nih, jumlah kata 1/500 ya, teman-teman ya. Misalnya saya akan, nah berarti 2, dia langsung otomatis menghitung, teman-teman ya, otomatis menghitung. Baik, kita akan coba kerjakan dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Baik teman-teman, ini kita sudah mengetikkan 400 kata ya dari
paling maksimal atau paling banyak itu 500 kata. Dan ini waktunya juga sudah tersisa 5 menit ya teman-teman. Tersisa 5 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan buat teman-teman juga. Tapi nanti di akhir video kita akan berikan teman-teman bisa akses secara mandiri referensi-referensi untuk pembuatan studi kasus. Karena menurut saya pembuatan studi kasus ini sangat-sangat penting ya. Kalian harus membuat minimal 350 kata dalam waktu 30 menit. Kalau nggak terbiasa teman-teman itu bakal ribet banget. Nah, kita klik selesai saja seperti ini. Apakah Anda yakin akan mengakhiri tes dan melanjutkan ke tes berikutnya? Iya, lanjut. Nah, teman-teman yang ingin melihat seperti apa kunci jawaban ya terkait tentang tryout yang ada di PMM, kita sudah buatkan nilainya semua di atas 30 dari 35, 75 dari 75. Jadi nilainya sangat-sangat maksimal dan bagus sekali ya teman-teman. Ini ada prodi PGSD, kemudian ini ada prodi bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian di sini ada tryout bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dia dapat maksimal teman-teman 35 dari 35 dan nilai pengembangan diri adalah 75 dari 75. Jadi maksimal banget. Tryout biologi kita lihat hasilnya berapa di sini. 33 dari 35, 75 dari 75. Ya berarti bagus banget ya teman-teman. BK juga. Ya, BK ini ada di halaman depan, kita lihat. BK ya, jadi teman-teman cek aja BK. Ekonomi kita lihat di halaman terakhir 33 dari 35, 75 dari 75. Ya, kemudian ini tryout IPA kita lihat di halaman terakhir yaitu 30 dari 35, 75 dari 75. Kemudian kita cek lagi untuk matematika 34 dari 35 ya matematika ya, 34 dari 35, 75 dari 75. Nah, untuk PAUD kita lihat juga di sini 35 ya, maksimal banget ya. 35 dari 35, 75 dari 75. Kenapa bisa maksimal ini ya? Karena dilakukan secara berulang-ulang teman-teman. Begitu juga dengan Pancasila, kita lihat maksimal juga 35 dari 35, 75 dari 75. Kemudian PJOK 30 dari 35, 75 dari 75. Nah, silahkan teman-teman, kalian bisa akses secara sepuasnya di mana? Di ini ya, di kelas ini. PPG Daljab 2024 guru tertentu piloting. Lihat saja teman-teman yang sudah member ini bakal secara otomatis terupdate di kelasnya, yaitu di materi ketiga ya, materi ketiga teman-teman. Materi ketiga soal dan kunci jawaban tryout PPG di PMM. Klik saja materinya, itu bakal muncul sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian di materi 5 ada contoh studi kasusnya seperti apa contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ya contohnya. Jadi Bang ini kenapa memuat materi? Nah, ditunggu aja teman-teman, ditunggu aja sampai nanti muncul studi kasusnya. Jadi kebanyakan teman-teman bingung, ini kalau studi kasusnya itu kok nggak kelihatan untuk yang lainnya, padahal yang seperti disampaikan ada di setiap prodi itu ada ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini kita tunggu saja. Nah, ini kan contoh nih studi kasusnya. Nah, di halaman terakhir itu ada link. Yang ini teman-teman klik saja linknya ya, klik saja. Ini bakal mengarah ke banyak contoh ya, ada 8 plus per prodinya juga kita buatkan buat teman-teman sekalian. Biar apa? Biar banyak referensi, banyak juga nanti olah kata pada saat teman-teman tes UTBK aslinya ya. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan kali ini bermanfaat. Bagaimana cara gabung dan mendapatkan tryout serta studi kasusnya? Teman-teman bisa langsung akses ke Google ya, teman-teman ya, ke Google. Ketikkan saja kelas ID tanpa spasi, enter, kemudian pilih pada bagian paling atas dan teman-teman bakal ditampilkan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman beli satu kelas itu sudah bisa ikut campaign umroh gratis bersama kelas ID ya. Klik daftar saja sebagai anggota baru, klik nama, pilih tulis nama, email, password dan konfirmasi password. Nanti pilih daftar saja. Dan kalau sudah daftar, teman-teman masuk sekarang seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan menu beli kelas, kelas saya dan pengaturan. Teman-teman langsung ke beli kelas saja ya.
Kemudian di sini ada kelas PPG Daljab 2024. Lihat kelas saja di sini, teman-teman. Ini masih diskon promo bulan Oktober. Harganya segini, teman-teman, potongan 100.000 ya. Tapi teman-teman nggak perlu bayar segini. Kenapa? Kalau gunakan kode promo ya dari platform digitalnya yaitu PPG 2024, klik saja terapkan teman-teman, maka nanti bakal dapat potongan lagi. Nah, jadi cukup membayar segini aja, teman-teman sudah bisa dapat all in semua. Mulai dari 20 mati pembelajaran, 260 soal latihan, 431 soal tryout, dan sekali lagi ini bisa diakses seumur hidup. Nanti tinggal langsung klik bayar seperti ini. Kemudian teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Ada transfer bank, kemudian ada e-wallet, dan ada pembayaran QR. Bagaimana kalau transfer bank? Teman-teman pilih banknya mana. Misalnya Mandiri, klik Mandiri, kemudian silakan transfer ke virtual account number yang ini, kemudian nama virtual accountnya, kemudian jumlah nominalnya. Jadi teman-teman nggak perlu bayar admin, karena admin langsung dibayarkan sama platform digitalnya. Klik kembali. Kalau teman-teman ingin e-wallet, pilih saja e-wallet ya teman-teman. Astra Pay, Dana, OVO, Shopee Pay, link aja. Kalau pembayaran QR langsung saja di barcode ini. Dalam hitungan 2 detik, 3 detik ketika teman-teman selesai transfer, maka kelasnya bakal langsung keluar di mana? Di menu kelas saya ini ya, di menu kelas saya. Nah, ini ada kelas baru nama perangkat pembelajaran guru SD SMP. Teman-teman bisa full akses semua ya. Nah, ini kelasnya yang tadi, klik lihat kelas, maka di sini akan ada materi pembelajaran, kemudian ada latihan soal untuk UKP PPG teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga tryout. Jadi semakin banyak teman-teman latihan, maka semakin banyak juga lah referensi-referensi untuk bisa lulus di UTBK. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.